Oke, kita lanjut part 2. Jadi di part 1 kemarin kita sudah bahas tentang tutorial Facebook Ads secara lengkap dan apa aja update yang terjadi di 2023 dan 2024. Oke, nah ini video lanjutan. Jadi buat teman-teman yang langsung nonton video ini, saran saya jangan ke sini dulu. Balik dulu ke video sebelumnya, persis satu video sebelum ini, atau linknya mungkin saya taruh di bawah ya, nanti biar gampang. Itu part satunya. Oke, jadi saya sekarang bahas part 2-nya, sekarang kita masuk ke pembayaran Facebook Ads-nya. Oke, jadi buat yang baru pertama kali nonton, silakan tonton dulu video sebelumnya supaya nyambung. Ada step by step-nya secara lengkap. Sip, lanjut ya. Di video ini kita mau bahas yang part 2, yaitu tentang pembayaran. Oke, jadi menunya sama seperti yang di awal. Semua menu yang berhubungan dengan Facebook Ads itu ada di sebelah kiri. Jadi saya masuk dari facebook.com ya, seperti biasa. Teman-teman masuk ke beranda, kemudian sebelah kiri atau sebelah ujung kanan atas, biasanya ada menu Ads Manager atau pengelola iklan. Jadi ini saya sudah rubah jadi bahasa Indonesia supaya teman-teman bisa lebih mudah memahaminya. Pengelola iklan, kita klik aja di sebelah sini. Oke. Nah, kalau sudah nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman dashboard Facebook. Ini saya pakai dashboard yang masih kosong supaya tampilannya juga sama. Kalau teman-teman sudah pernah beriklan, itu tampilannya akan banyak. Nah, ini saya hapus contoh ya. Nih, kalau teman-teman masih dari nol akan kayak gini tampilannya. Jadi masih kosong. Tapi kalau teman-teman sudah sering beriklan, di sini akan banyak data-data hasil dari iklan kita sebelumnya. Oke, nah gimana cara masuk ke pembayarannya? Pertama, apapun menu yang ada di semua menu yang ada di Facebook Ads itu ada di sebelah kiri. Jadi dari mulai akun iklan, pembayaran, audiens, settingan-settingan A, B, C, D itu semua ada di sebelah kiri. Jadi teman-teman biar nggak bingung, cek di kiri aja di sebelah sini. Nah, cek di semua fitur. Nah, di sini banyak menunya ya. Ada bisnis setting, ada iklan, terus di sini juga ada tagihan dan pembayaran. Nah, di sini kita lihat kalau ngomongin pembayaran berarti kita masuk ke sini ya, tagihan dan pembayaran. Ini saya klik kanan aja. Oke. Kita klik yang ini, tagihan dan pembayaran, lalu kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, untuk pembayaran ini ada beberapa cara. Nah, kita langsung buka aja ya. Dari sini teman-teman silakan masuk ke tambahkan dana sebelah kanan. Oke, kita klik ya. Nah, di sini ada banyak menu pembayaran. Teman-teman tinggal pilih aja dari mulai bank transfer bisa, pakai kartu bisa, pakai OVO, GoPay, bank transfer ada bank A, bank B, macam-macam. Teman-teman tinggal lihat di sini aja ya. Eh, Kalau mau aman, sebenarnya pakai kartu. Ya, kartu itu nggak mesti kartu kredit. Saya pun juga nggak pakai kartu kredit. Saya pakai kartu debit yang ada logo Visa-nya seperti ini atau Mastercard ya. Gitu. Pokoknya kartu debit yang ada logo Visa-nya pun juga bisa. Oke. Nah, bedanya apa? Kalau teman-teman menggunakan bank transfer via BCA, jadi sistemnya itu kayak top up. Ya, jadi kita bayar ke Facebooknya, kita top up. Misal nih, saya iklan sehari 50.000 gitu ya. Nah, saya pengen iklan selama seminggu, berarti 50.000 dikali 7 sama dengan 350.000. Jangan lupa tambah pajak, anggap 400 ribuan. Oke, nah kita top up nih 400.000 ke Facebooknya. Nah, ketika kita top up nanti, ada resiko akun di banned. Sebenarnya bukan karena top up-nya ya, karena memang iklannya ya by default Facebook memang ada random check, di ban lah kalau ad copy-nya nggak sesuai, kalau produk kita produk dewasa, pokoknya ada potensi di ban. Nah, kekurangannya, kalau teman-teman menggunakan bank transfer ini, kita top up ya ke Facebook ya, kalau akunnya di banned, nanti uangnya hilang. Kecuali kalau akunnya bisa balik. Jadi kita udah top up 400.000, baru kepake satu hari, 50.000 buat iklan. Nah, sisanya kalau akunnya ke ban, itu saldonya ikut hilang juga karena kita top up-nya ke Facebook. Facebooknya kena ban, jadi hilang gitu. Oke, itu kalau kita menggunakan top up. Jadi saran kalau teman-teman menggunakan top up, jangan terlalu kebanyakan. Jadi ya seperlunya aja buat 2 hari, 3 hari nanti isi lagi secara manual. Kalau menggunakan top up via bank transfer, BCA, BNI sama aja. Oke, kalau mau aman, teman-teman bisa menggunakan kartu. Nah, saya pun juga pakai kartu. Kartunya macam-macam, yang jelas harus ada logo Visa-nya. Kalau debit, oke. Kalau kredit, setahu saya bisa semua. Cuman saya nggak pakai kredit, jadi saya fokusnya ke kartu debit. Oke, nah, kalau menggunakan kartu, ini enaknya kita nggak perlu repot-repot untuk transfer tiap hari. Kita cukup taruh uangnya aja di kartu. Tetap kita batasin juga. Jadi saya bikin satu kartu itu khusus buat iklan. Nah, kelebihannya, kalau akunnya nanti kenapa-napa atau kena ban, itu uangnya aman. Karena uangnya bukan ada di saldo Facebook, tapi uangnya ada di kartu. Jadi nanti dia semacam kayak auto debit lah, kurang lebih. Oke? Nah, saya coba contohin ya. Saya contohin yang menggunakan kartu. Jadi langkah berikutnya, kita tinggal klik berikutnya aja. Di sini kita pakai kartu. Terus di sini kita tinggal masukin kode-kodenya, nama kartu.
nomor kartu ada 16 digit ya. Kemudian di sini ada CVV-nya dan ada bulan sama tahunnya. Oke, nah untuk kartu ada banyak opsi. Yang sekarang lagi saya lagi nyobain pakai Comcards. Jadi ini satu kartu tapi bisa buat banyak, satu platform atau satu aplikasi tapi bisa bikin banyak kartu. Nah, cara daftarnya saya sekalian praktekin ya. Teman-teman tinggal masuk aja ke sini dulu. Nanti linknya saya taruh di deskripsi aja. Terus klik daftar sekarang. Jadi ini bikinnya juga cepat, verifikasinya juga lumayan cepat. Saya lagi coba pakai ini. Pertama, ya daftar kayak biasa ya, email, nama, nomor telepon, terus ini kita bikin password sendiri, sama masukin nomor KTP. Kalau sudah, klik setuju. Oke. Nah, kalau sudah semua, nanti teman-teman akan dapat dashboard. Jadi, kalau di bank, itu biasanya kan kita dapat dashboardnya berupa aplikasi. Aplikasi di handphone. Ya, kayak beberapa bank, saya pakai kartunya, ya udah saya dapat aplikasi gitu ya dari App Store atau dari Play Store. Nah, kalau Comcards ini dia pakai website. Jadi kita tinggal buka aja websitenya, buka dari handphone pun juga bisa. Terus kalau nanti udah diisi, saya udah bikin ya. Saya kemarin baru bikin satu kartu baru lagi buat sampel, buat contoh. Nah, saya kemarin udah bikin, nanti kita dapat dashboard seperti ini, teman-teman. Oke, dashboardnya seperti ini. Jadi kalau kita udah isi data seperti ini, kita bakal dapat dashboard kayak gini. Kita login aja kayak biasa, verifikasi email. Kemudian di sini teman-teman tinggal masuk aja ke bagian. Jadi sebenarnya commerce ini ada cukup banyak fiturnya ya, teman-teman ntar bisa baca aja lebih detailnya. Tapi hari ini saya mau fokusin ke kartunya dulu aja. Jadi produknya commerce ini memang cukup banyak. Nah, salah satu yang saya pakai itu dulu Comship, sama sekarang saya pakai kartunya juga gitu buat pembayaran. Nah, kenapa sih kartu ini kita perlu punya backup yang cukup banyak? Kalau teman-teman sudah nonton di video sebelumnya part 1, saya itu sudah habis lebih dari 20-30 kartu barengan sama tim. Karena baiknya kalau akun kita kena ban, baiknya kita ganti kartu supaya nggak kedetek. Atau bahkan ada beberapa yang akunnya aman, tapi pembayarannya nggak aman. Jadi kartunya kayak keblok gitulah. Gitu. Jadi ketika teman-teman terjun ke digital marketing atau ke Facebook Ads, kita harus siap untuk bikin banyak backup kartu, backup akun, dan lain sebagainya. Nah, jadi kartu pun saya bikin cukup banyak waktu itu ya. Oke, nah kalau sudah, teman-teman tinggal masuk aja. Jadi ini dashboardnya, gampangnya teman-teman tinggal bikin kartu aja di sini ntar. Caranya masuk ke keuangan, saya udah coba bikin satu kartu ya. Masuk ke keuangan, terus di bawahnya ini ada yang kartu Comcards. Kalau nggak ada, coba teman-teman pokoknya masuk aja ke keuangan. Di sini ada salah satu menu, nanti teman-teman klik di sebelah kanan. Nih ya, coba kalau tadi teman-teman lihat ya. Nih, lihat kartu. Nah, ini langsung berubah nih. Kalau belum punya kartu, dia kan ada tulisannya tambah kartu seperti ini. Nah, saya belum bisa karena saya harus verifikasi dulu. Jadi satu website ini atau satu aplikasi ini, si Comcards, satu ID ya, itu bisa sampai 5 kartu. Dan biayanya juga, kalau nggak salah 5 kartu pertama free, habis itu ada biaya tapi murah lah hitungannya. Gitu. Jadi ini termasuk yang sangat-sangat terjangkau lah, dan saya lumayan kebantu pakai ini. Nah, teman-teman di sini tinggal bikin aja, tambah kartu, ya, tambah kartu, diklik, nanti tinggal isi saldo aja. Jadi dia isi saldo minimal 20.000 kalau nggak salah. Nah, isi saldonya bisa di sini, bisa juga nih top up ya. Bisa juga di fitur keuangan. Top up, ini bayar pakai QRIS kayak biasa juga bisa kok. Gitu, minimal 20.000. Atau di keuangan, di kartu juga bisa. Pokoknya isi saldo 20.000 minimal, jadi nanti uangnya akan kepotong dari sini. Jadi kan transfer ke sini ya, jadi dari ATM teman-teman transfer ke sini. Nah, kartu inilah yang kita pakai untuk pembayaran di Facebook nanti. Nah, oke, kalau udah, klik ya tadi ya tambah kartu, diisi semuanya. Nah, kalau sudah, tinggal verifikasi sekarang. Kalau sudah, teman-teman tinggal masukin foto KTP, sama foto wajah kita sama KTP-nya. Ya ini verifikasi standar lah, kayak biasa ya, nih pada umumnya seperti ini. Oke, kalau sudah, nanti untuk melihat, kan kita perlu masukin kode-kode yang di sini ya. Nih, kan kita perlu masukin kode-kode yang di sini nih. Tanggal lahir lagi, sorry, apa namanya? Bulan, tahun, CVV, nomor kartu, nama kartu, nanti kita tinggal lihat aja di sini nih, di bagian detail. Nah, ini karena saya belum verifikasi, jadi nggak bisa kebuka ininya nih, ya. Cek data kartunya, jadi belum bisa kebuka, harus verifikasi dulu. Nah, kalau sudah verifikasi, nanti dia akan keluar. Nah, yang teman-teman perlu lakuin adalah tinggal copy aja nomor kartunya di sini, masukin ke dalam nomor kartu ini, namanya juga masukin, dikopas aja, kemudian ininya juga kode CVV, expired date-nya juga tinggal dimasukin aja ke sini. Gitu. Udah, kalau sudah tinggal klik simpan. Udah selesai.
Nah, saran teman-teman jangan cuma bikin satu kartu, tapi kalau bisa nanti ya bikin beberapa kartu. Jadi saya biasanya tuh satu BM itu satu kartu saya cobain. Tapi kan biasanya satu pembayaran gini tuh ini kita bisa bikin kartu nih. Kayak satu pembayaran kayak gini kan kita bisa tambahkan lagi pakai beberapa kartu. Jadi kadang kalau kartu pertama saya bermasalah, saya ganti kartu kedua, kartu ketiga dan seterusnya gitu. Jadi ini lumayan kebantu sih, karena biasanya kalau dulu di bank itu kan ada beberapa yang kita harus nyamperin, ada beberapa yang memang kita bisa online orangnya nyamperin. Kalau di sini ya kita nggak perlu kontekan sama siapa-siapa gitu. Saya waktu itu pakai salah satu bank, ya kita harus kontekan juga, verifikasi di telepon, dikirim juga kartunya gitu ya. Kalau ini kita murni kartunya kita lihat secara online juga nggak masalah gitu. Jadi kita nggak perlu punya kartu fisik, kita tinggal lihat di aplikasi, tinggal login, top up, udah beres gitu. Dan kita bisa bikin banyak kartu juga dari sini. Kalau teman-teman bahkan pengen bikin kartu lebih, ya tinggal pakai aja ID yang lain, pakai nama akun yang lain. Jadi misalnya pakai akun punya orang tua, punya pasangan, punya adik, gitu ya, punya kakak, tinggal bikin lagi aja akun Comcards-nya, terus bisa bikin kartu 5, 10 dan seterusnya. Gitu. Nanti di sini kalau udah sering melakukan mutasi, sering melakukan transaksi, ada mutasinya kok. Jadi kelihatan semua detail kayak pemasukan, top up-nya berapa. Ini di sini juga dari riwayat penarikan gitu. Jadi ini sama kayak bank pada umumnya, cuma dalam bentuk website sekarang. Jadi dan kita nggak perlu megang kartunya. Gitu. Jadi simpel banget, bahkan benar-benar cuman kita online klik beberapa kali, udah beres bikin kartu gitu. Karena saya ada beberapa kasus yang mereka akun iklannya aman, tapi bermasalah di pembayaran dan ternyata masalahnya di kartu. Soalnya kalau udah punya banyak kartu terus mau bikin lagi kan ada beberapa yang nggak bisa gitu kan kalau di bank. Nah ini jadi salah satu alternatif teman-teman supaya bisa punya banyak cadangan kartu gitu. Oke, kalau sudah dimasukin nanti ke dalam sini ya, nanti otomatis di sini akan ada keterangannya kok, connect dengan kartu apa. Nah, saran saya tetap top up-nya kalau bisa jangan banyak-banyak gitu. Jadi kartu ini memang ya udah dibuat khusus untuk iklan di Facebook aja. Jadi kalau saya punya kartu tuh lumayan banyak. Saya punya bank konven aja tuh ada dua, bank syariah tuh ada dua, ada pemasukan, ada pengeluaran, ada keuangan yang saya harus transfer ke kartu yang ketiga gitu. Terus saya juga ada bank-bank lain juga. Jadi uang iklan ini memang saya nggak taruh semuanya di sini, nggak semuanya saya taruh di yang connect sama Facebook karena bahaya juga gitu. Ada beberapa case yang waktu itu akun iklannya dibajak sama orang dari luar, terus dia ngiklan ngasal sampai puluhan juta lah sekali, ratusan juta kalau nggak salah sekali sehari gitu ya. Nah itu kartunya otomatis ke debit tuh. Jadi walaupun kita beda kartu, tetap misalnya ini teman-teman connect pakai Comcards ini ya ke dalam kartu ke dalam Facebook. Tetap kalau bisa kita naruh saldonya jangan banyak-banyak gitu. Ada khawatir nanti akunnya dihack, terus jadi pembayarannya ya kesedot semua dari situ. Jadi tetap saya walaupun sudah connect dari Facebook ke Comcards, saya tetap naruh saldo di sininya nggak banyak juga. Paling buat iklan kayak 5 hari gitu ya, 4 hari ya tergantung lah, bebas. Ntar tinggal top up lagi aja. Jadi saya ada tim yang untuk top upin pembayaran gitu. Oke, kalau sudah kita balik ke sini ya. Oke, kalau teman-teman iklannya sudah tayang, pembayarannya sudah oke, biasanya nanti akan ada keterangan. Keterangan pertama iklannya aktif, keterangan kedua iklannya masih review. Biasanya kalau masih review itu masih di apa ditinjau. Keterangan ketiga reject gitu ya. Keterangan keempat biasanya akunnya disable. Jadi macam-macam. Nah, teman-teman lihat keterangannya. Kalau akunnya disable atau kalau di reject, berarti kita perlu bikin iklan ulang lagi. Dicek tuh biasanya masalahnya di rejectnya karena apa? Karena ada yang masalahnya di produknya, ada yang masalah di copywritingnya terlalu overclaim gitu ya macam-macam. Nah kita perlu cek dulu di awal. Terus kalau statusnya sudah aktif, berarti sudah jalan. Biasanya nggak langsung jalan ya, 1, 2 sampai 3 jam, 3 jam dulu ditungguin. Kalau sudah statusnya aktif, baru dia akan nanti 2 jam kemudian iklannya akan spending gitu. Nah, langkah berikutnya apa? Setelah iklannya berjalan, kita perlu evaluasi dulu. Evaluasinya biasanya berapa lama? Kalau saya biasanya setiap 1 hari sampai 2 harian. Tergantung budget. Kalau saya biasanya tiap hari. Jadi begitu iklannya jalan, di hari itu, misalnya jalan saya biasa dari subuh ya. Subuh jalan, subuh setting misalnya atau malamnya setting, paginya jalan habis subuh. Terus biasanya saya di jam 10, jam 12 tuh saya lihat, saya kontrol iklannya, saya lihat mana iklan yang mahal, mana iklan yang murah. Eh, jadi kalau sudah terbiasa ngiklan, biasanya jam 10, jam 12 saya mulai ngecek. Tapi kalau hari pertama, saya biasa diemin dulu sampai seharian. Gitu. Jadi besoknya baru saya ngeliat iklannya.
Nah, ini kayaknya cukup panjang ya soal split testing, soal baca data gitu ya. Mungkin nanti kita bahas di video lain kali ya. Karena orang yang bisa ngiklan itu banyak. Orang yang jago ngiklan itu banyak, jujur banyak ya. Ya karena tutorial kayak YouTube gini kan teman-teman bisa pelajari dimanapun. Tapi kenapa banyak orang yang tetap gagal walaupun sudah bisa ngiklan? Karena permainannya itu sebenarnya bukan di cara ngiklannya, tapi yang pertama di strateginya, yang kedua di produknya, yang ketiga kalau secara teknikal dibaca datanya. Nah, banyak orang yang nggak suka dan nggak mau baca data. Padahal baca data ini adalah sesuatu yang sangat penting kalau kita mau ngerti detail-detail teknis Facebook Ads. Saya aja belajar baca data itu udah lebih dari 2 tahun, 2 tahun setelah saya iklan, saya baru belajar baca data. Dulunya itu saya nggak suka banget sama baca data gitu. Saya nggak terbiasa ngeliat data. Saya biasanya tuh ngeliat iklan cuman kayaknya doang, opini doang. Ah, kayaknya bagus. Ya udahlah. Jadi wah itu itu salah satu kesalahan terbesar saya lah dulu waktu pertama kali saya terjun. Jadi ibaratnya kalau ada 10 pipa bocor, saya tuh menerka-nerka, nggak tahu tuh pipa bocornya dari 10 pipa itu yang mana. Padahal baca data itu memang di awal pusing, ribet, apalagi buat yang nggak terbiasa tuh susah. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus baca data. Dan kalau teman-teman sudah terbiasa baca data itu sangat membantu. Karena kalau kita ngerti baca data, berarti kita tahu dari 10 pipa ini, pipa bocornya yang mana. Oh, yang nomor 7. Misalnya, oh kontennya jelek. Ya udah, kita fokus minggu depan benerin konten. Nah, kalau kita nggak tahu baca data, kalau kita nggak tahu mana part yang bocor, kita nggak tahu pipa yang bocor yang mana dari 1 sampai 10, kita akan ngasal tuh benerinnya. Jadi makan waktu, capek, makan biaya juga, makan tenaga gitu ya. Tapi kalau kita ngerti baca data, kelihatan tuh langsung, oh ini yang klik banyak nih ke WhatsApp, ada 100, tapi dari 100 yang closing cuma 3%. Harusnya bisa 15% misalnya. Oke, kita benahin deh berarti cara closingnya. Oke, adminnya dibenahin deh, SOP-nya dibenahin, cara pola follow up-nya gimana, greeting-nya gimana. Jadi ketahuan semua, ke-track semua gitu. Oh, yang jelek kontennya. Ya udah, yang diganti konten, yang kontennya besok kita rubah yuk, kita ganti yuk konsepnya. Jadi jangan, soalnya banyak yang kejadian yang jelek konten, yang dimarahin tim adminnya, atau sebaliknya, yang jelek bagian adminnya dimarahin tim kontennya. Nah, ya itulah efek dari kita belum paham baca data. Dan efek terburuknya lagi, orang merasa kalau nggak ngerti baca data itu langsung nyerah. Langsung, duh iklan 1 juta, rugi nih, nggak ada chat masuk, atau chat masuk banyak tapi nggak ada yang closing. Udahlah, saya nggak bakat gitu. Akhirnya udah nyerah, berhenti. Padahal kalau dia lanjutin, ya ada potensi dia bisa dapat 100 juta pertama dari Facebook Ads. Tapi karena belum paham sama dia tadi ya pola baca data, belum 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 kuat juga mentalnya, akhirnya baru kena tantangan dikit, nyerah, bilang nggak cocok, bilang nggak bakat gitu ya. Padahal kalau ditanya bakat, saya juga nggak ada sama sekali bakat bisa ngiklan di Facebook gitu ya. Saya bakat bisnis aja bahkan nggak ada. Tapi ya inget ya poin yang pertama kita bahas ya, semua hal itu sangat bisa dipelajarin gitu. Sip, mungkin itu aja teman-teman. Gimana, udah mulai pusing kepalanya? Kalau teman-teman merasa pusing berarti wajar, karena berarti lagi mikir, berarti lagi bekerja, lagi muter otaknya. Pertama kali saya belajar itu dari pagi sampai malam, dari jam 8-9 pagi ya sampai malam banget. Itu padahal private waktu itu ya, ber-7 sampai ber-8 orang semi private. Tapi akhirnya setelah setelah saya belajar tuh saya 2 minggu bengong gitu. Karena pusing banget, banyak banget materinya. Sampai akhirnya kesalahan saya waktu itu adalah saya belajar doang tapi nggak praktek. Gitu. Jadi saran saya, setiap teman-teman belajar apapun di YouTube ya, dimanapun teman-teman belajar, selalu ambil satu insight yang bisa teman-teman langsung praktekkan. 1 poin itu udah lebih dari cukup kok. 1 poin dipraktekkan, nah itu yang akan jadi output nanti untuk ke depannya. Jadi minimal ada langkah berikutnya lah, jadi nggak cuma sekedar nonton video aja. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga buat yang belum mulai bisnis segera bisa mulai dan segera bisa dapat 10 juta pertama dari digital marketing. Buat yang udah menghasilkan, semoga bisa terus naik omsetnya, bisa ngebantu orang makin banyak lagi, dan semoga teman-teman semua dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya aja langsung di kolom komentar YouTube. Nanti insya Allah saya bantu balasin satu persatu, entah lewat balas langsung atau mungkin lewat video di Instagram Story. Oke, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan mungkin ada kata-kata yang tersinggung. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.